Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini saya akan mengajarkan tentang apa itu sholat sunnah. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Sebelum ini kita cukup semangat dulu ya, biar mengeluarkan gairah semangat untuk belajar gitu, supaya otaknya terbuka. Oke? Oke. Udah tahu kan ya? Gimana? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masya Allah. Semoga nanti ilmu yang ibu ajarkan ini bisa bermanfaat bagi ibu sendiri dan kalian. Amin. Nah, hari ini ibu akan mengajar tentang fikih ya. Tentang fikihnya itu bab sholat sunnah. Bentar. Apa itu sholat sunnah? Ada yang tahu sholat sunnah itu apa? Yang dikerjakan oleh Allah, tidak dikerjakan tidak mendapatkan. Nah, apabila seorang itu mengerjakan sholat sunnah mendapat pahala, dan apabila seorang itu tidak melaksanakan sholat sunnah itu tidak mendapatkan dosa. Oke, ini yang pertama itu sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib ini dibagi dua ya. Ada rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Oke, dan ini yang pertama ibu ajarkan tentang rawatib muakkad. Rawatib muakkad itu apa? Rawatib muakkad itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di sela-sela waktu sholat wajib. Contohnya itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur kita melaksanakan sholat sunnah ba'da zuhur. Terus 2 rakaat sebelum azan maghrib, 2 rakaat setelah azan isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu ada 12 rakaat ya, jadi ya sholat rawatib muakkad itu ada 12 rakaat. Nah, 12 rakaat ini jika kita lakukan, apa itu imbalannya? Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Dawud. Siapa yang melaksanakan sholat sehari semalam 12 rakaat, maka akan aku bangunkan rumah di surga. Masya Allah banget kan? Kita udah melaksanakan sholat sunnah yang kita kerjakan dalam pahala, tapi tidak kita kerjakan tidak berdosa, dan imbalannya dibangunkan rumah di surga. Udah masuk surga, dibangunkan rumah juga. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu ya. Amin. Nah, yang kedua itu ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak dijadwalkan di waktunya atau tidak dibatasi. Contohnya apa? Sholat mayit, ya, sholat mayit dan juga sholat istiqo. Sholat mayit kenapa tidak diwaktukan ya? Kalian tahu sendiri kan, misalkan ada keluarga kita yang meninggal kan kita nggak tahu nih waktunya itu kapan. Nah, itu langsung bisa kita sholatkan gitu. Tidak kayak seperti sholat sholat rawatib muakkad ada waktu-waktunya gitu. Nah, oke, ini kan ada dua nih, rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Dan ini ada macam-macam sholat sunnahnya. Yang pertama itu ada sholat sunnah istikharah. Nah, buat kalian nih pasti sudah tahu ya sholat istikharah itu apa. Coba Nabila, sholat istikharah apa? Sholat meminta jawaban. Ya, betul. Sholat meminta petunjuk jika kita dihadapkan dengan suatu kebingungan ya, atau keputusan yang terbaik ini apa nih gitu. Sedangkan kita manusia itu kan tempatnya dosa, khilaf, dan nggak tahu nih keputusan terbaik. Karena hanya satu-satunya itu Allah yang bisa memberi keputusan terbaik gitu. Nah, sholat yang kedua itu setelah istikharah itu ada sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Ada yang tahu? Sholat mutlak itu yang tadi masuk ke ghairu muakkad yang tidak ditentukan waktunya, kayak sholat mayit, sholat istiqo gitu ya. Tapi yang istiqo ini dijelaskan di akhir ya, karena itu termasuk dalam macam-macam sholat juga. Yang ketiga itu sholat duha. Apa itu sholat duha? Coba kalau ini sholat duha apa? Ya, sholat duha. Sholat duha itu maksudnya apa utama sholat duha? Sholat duha. Oke, bagus. Buat melancarkan rezeki ya. Di sini juga ada hadis tentang sholat duha.
Jadi sholat duha itu sebenarnya banyak yang keutamaan sholat duha ya, tapi ini kita hanya satu aja yang kita bahas, yaitu mencukupi kebutuhan kita gitu. Kita minta kepada Allah untuk dibutuhkan rezeki itu tidak hanya uang ya, kesehatan, jodoh yang baik, keluarga yang sehat, dan macam-macam. Dan selanjutnya itu ada sholat hajat. Coba musyawarah sholat hajat itu apa sih? Suatu keinginan. Ya, sholat hajat itu adalah jika kita meminta suatu keinginan yang benar-benar nih kita inginkan, tapi kan kita balik lagi hanya Allah yang bisa mengabulkan semua kebutuhan kita dan kemauan kita. Di sini juga ada hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang berwudu kemudian melaksanakan sholatku 2 rakaat dan menyempurnakannya, maka aku akan memberikan atau mengabulkan semua keinginan dia. Gitu. Baik banget ya Allah, tinggal kita sholat, kita minta sama Allah dengan air mata dan berusaha, Allah itu pasti ngasih kita. Gitu. Dan selanjutnya itu sholat tasbih. Nah kalau sholat tasbih ini menurut para ulama ada yang bersepakat bahwa minimal seumur hidup sekali bisa ya. Jadi kalau misalkan lebih juga boleh gitu. Selanjutnya kita ada sholat taubat. Nah, coba Rere, sholat taubat itu apa sih? Sholat taubat. Sholat yang kita laksanakan kalau kita merasa kita punya khilafah, punya dosa gitu kan. Namanya kita manusia itu pasti ladangnya berdosa lah, karena hanya Allah yang Maha Pengampun gitu kan. Nah, biasanya sholat taubat, sholat tadi sholat tasbih dan sholat istiqoroh itu biasanya digabungkan dalam satu waktu ya. Biasanya ya boleh kapan aja sih, tapi biasanya digabungkan itu di suatu sholat namanya sholat tahajud ya. Biasanya kan sholat tahajud itu biasanya tidak tiga tuh, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat apa tadi? Ya, tahajud. Oke, selanjutnya itu sholat yang diadakan biasanya berjamaah nih. Kalau tadi kan sendiri-sendiri tuh, ya, sholat taubat bisa berjamaah juga sih. Tapi ini biasanya yang berjamaah, yaitu sholat tarawih. Ya, yang baru kemarin kita lakuin nih, kita kan baru lebaran dan bulan kemarin baru melaksanakan bulan suci Ramadan. Yang insya Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita diberi kesehatan lagi supaya bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Gitu kan. Nah, sholat tarawih ini Nabi pernah bilang, Nabi tidak pernah mengajarkan lebih dari 11 gitu. Tapi kan ada juga yang 23 ya. Jadi 11 atau 23 itu sah-sah saja. Dan yang selanjutnya itu sholat Id ya. Nah, sama nih kayak sholat tarawih, sholat Id juga baru kita laksanakan kemarin ya, sholat Idul Fitri. Dan insya Allah akan kita laksanakan lagi bulan depan, yaitu sholat Idul Adha. Semoga kita sehat dan insya Allah kalau ada rezeki kita bisa berkurban ya. Amin. Dan yang terakhir itu sholat istiqo. Tadi apa? Sholat istiqo itu sholat meminta hujan. Nah, ini biasanya kalau bagi desa-desa atau kampung-kampung yang sedang kekeringan, terus petani-petani yang tujuannya itu kacau balau ya, gitu panen gara-gara kekeringan. Jadi kita minta hujan kepada Allah. Itu biasanya dilaksanakannya 2 rakaat. Oke, jadi sholat itu walaupun sholat sunnah itu banyak manfaatnya banget kan. Maksudnya di sini kan sholat itu kayak sholat tasbih tadi manfaatnya apa? Sholat duha manfaatnya apa? Nah, dan sekarang apa yang udah tadi diwajarkan, coba kalian pahami dan paham supaya bisa mengimplementasikan kehidupan kita.
pertama itu apa itu sholat sunat. Ya, saya mau nanya ke Fai. Fai, apa itu sholat sunat tadi? Sholat yang dilaksanakan menurut pahala dan tidak dilaksanakan tidak menurut pahala. Ya, sholat yang tidak dilaksanakan itu mendapat pahala, pahalanya itu berlipat ganda ya, dan berbeda-beda. Dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Dan tadi yang kedua itu pertanyaannya untuk musyawarah apa itu sholat istimoro? Ya, sholat untuk menentukan pilihan. Ya, satu jodoh di akan kita atau masalah dalam hidup kita. Kalau kita ada pilihan dan kita bimbang, kita melaksanakan sholat istimoro. Dan untuk Rere tadi apa itu sholat taubat? Ya, sholat yang ketika kita melakukan kesalahan atau kesilapan dalam hidup kita, atau kita kalau sudah digali misalkan kita bilang kita